Selamat berjumpa kembali di forum kita bersama Insights on Innovation, sebuah kanal pengetahuan dari Prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita mendapatkan tamu istimewa yang kita datangkan dari jauh, yaitu dari Beirut, Lebanon. Kita akan berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon di Beirut, Bapak Dr. Andes Haji Hajrianto Y. Tohari, Magister of Art. Nah, sebelum saya mengundang beliau, saya ingin membacakan terlebih dahulu biografi tentang beliau. Siapakah tamu kita hari ini? Dr. Andes Haji Hajrianto Y. Tohari, Master of Arts, adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon di Beirut dari tahun 2019 sampai sekarang. Yang sekarang tengah menimba ilmu di program Doktor Pengkajian Amerika pada Departemen Antarbudaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Suami dari Dr. Anda Riyatin Harjo Sutarso, apoteker, yang sudah dikaruniai 4 anak dan 2 orang cucu, adalah kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, yang ketika dewasa kenyang sebagai aktivis sosial dan politisi. Pak Hajrianto pernah 5 tahun menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, dan selepas berkiprah di anak organisasinya Muhammadiyah tersebut selama 5 tahun berikutnya, atau di awal reformasi tahun 98 sampai 2003, dipercaya menjadi Ketua Bidang DPP Golkar. Nah, di tengah itu pada 2000 selama 5 tahun menjadi Ketua Bidang Pengembangan Cendekiawan Muda IJMI Pusat, dan pada kurun waktu yang sama menjadi Wakil Sekjen PP Muhammadiyah. Kiprah beliau di politik pemerintahan dimulai sebagai anggota DPR dari hasil pemilu 97. Jabatan di parlemen diemban selama periode, dan di situ Pak Hajrianto pernah menjadi pimpinan Pansus, pimpinan Badan Pekerja MPR, dan penanggung jawab tim sosialisasi 4 pilar negara dari MPR RI. 2 tahun yang lalu, tahun 2019, Pak Hajrianto mulai meninggalkan semua kiprahnya di parlemen dan di organisasi-organisasi sosial ketika Presiden memberi kepercayaan kepada beliau untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon di Beirut. Nah, beruntung saya dipercaya oleh Prodi Pengkajian Amerika, Fakultas Ilmu Budaya, untuk mengajar, dan di situ saya mengenal Pak Dubes kita ini, Bapak Hajrianto. Nah, di kuliah kita sering secara intensif berdiskusi tentang berbagai isu inovasi sosial, isu inovasi kebijakan, dan di forum bersama ini, Insights on Innovation, saya mengundang beliau untuk berbincang-bincang tentang inovasi sosial dan inovasi kebijakan pemerintah Lebanon. Mari kita sapa tamu kita yang istimewa ini. Halo Pak Dubes. Halo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Dubes di Lebanon ya, di Beirut ya. Iya, betul Pak. Gimana keadaan Beirut sekarang, Pak? Ya, Beirut sekarang seperti halnya kota-kota besar lainnya di seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan sampai hari ini Lebanon memberlakukan total lockdown sampai tanggal 8 Februari 2021 yang akan datang.
Jadi suasana relatif sepi dan tidak ramai seperti sebelum. Jadi ini kan Libanon itu seperti menghadapi dua masalah besar ya. Sebelum COVID ini kan konflik ya, konflik yang keras ya, yang berdarah-darah ya. Sementara Libanon itu kan punya latar belakang sebagai negara yang indah ya. Beirutnya itu juga secara fisik juga indah ya. Bahkan dijuluki Parisnya Timur Tengah ya. Atau ada yang menyebut Swissnya Timur Tengah gitu, karena indahnya itu. Dan sebenarnya juga secara sosial indah juga ya Pak ya, karena di negara yang banyak ragam penganut agamanya di sana. Kan seperti Indonesia ya, Libanon itu negara yang plural ya. Betul. Jadi Islamnya itu malah lebih plural dari Indonesia ya. Ada Sunni, ada Syiah, ada Druze gitu ya. Persis. Kemudian Kristennya juga variatif ya. Ada Kristen Maronit, ada Katolik Ortodoks ya. Ada juga Protestan gitu ya. Ada Armenia juga ada. Ada Armenia, iya. Yang artinya rawan terjadi konflik, dan konflik itu benar-benar sudah ada, memporak-porandakan kehidupan Beirut yang damai gitu, dan mungkin hingga sekarang itu belum seluruhnya selesai gitu. Nah, sehingga kita perlu belajar di sini Pak dari Lebanon ya. Pertama, saya kira kita di Indonesia ingin belajar bagaimana Lebanon itu menghadapi masalah konflik gitu berbasis agama ya, yang sangat keras ya. Dan kemudian juga bagaimana sekarang Lebanon juga menghadapi pandemi COVID ya, yang juga memporak-porandakan kehidupan sosial di sana, saya kira ya, tidak berbeda dengan Indonesia. Dan kelihatannya memang ada kesamaan antara Indonesia dengan Lebanon ya. Pertama dari segi sosial kita sama-sama negara yang plural ya, yang juga rentan mengalami konflik. Dan pengerasan konflik di Timur Tengah pun sekarang sudah sedang terjadi di Indonesia. Gitu. Sehingga menjadi pikiran semua orang, apakah Indonesia mau menuju ke situasi Timur Tengah sekarang. Tapi dalam hal pandemi pun juga kita mengalami. Ya. Bagaimana Indonesia menghadapi, nanti bisa kita bandingkan dengan bagaimana Lebanon menghadapi itu. Jadi terima kasih Pak Dubes ya. Mari kita mulai berbincang. Kita mulai dari mana Pak? Apa kita mulai dari persoalan COVID dulu? Atau mungkin dari konflik politik dulu. Monggo Pak Haji. Boleh. Ya, terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih, ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi saya untuk ikut berbicara dalam Insight on Innovation. Iya, Insight of Innovation. Ya. Seperti tadi Prof. Muhajir sampaikan bahwa Lebanon memang memiliki keunikan ya dibandingkan dengan negara-negara Arab yang lain. Ya. Yang pertama tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, ya, sangat pluralis. Dan seperti tadi digambarkan oleh Prof. Muhajir, sampai tahun 2006 itu Lebanon kan dilanda perang saudara, ya. Perang saudara yang sangat keras, dan perangnya itu sendiri berlangsung sampai tahun 1990. Tahun 1990 sampai 2005 itu boleh dikatakan masa-masa transisi dan konsolidasi setelah mengalami perang saudara itu, yang kemudian dikukuhkan dengan perjanjian Taif atau Taif Accord, yaitu sebuah formalisasi dari kesepakatan lama. Jadi ketika Perancis meninggalkan Lebanon tahun 47, itu ada sebuah gentleman agreement yang boleh disebut sebagai sistem politik konfesionalisme,
Jadi sistem politik konvensionalisme itu adalah suatu sistem politik di mana sharing of power, pembagian kekuasaan itu dilakukan berdasarkan sekte-sekte yang diakui di Libanon, yang ada 18 sekte. Salah satu dari kesepakatan tersebut adalah presiden itu menjadi haknya golongan Kristen Maronis, Perdana Menteri haknya golongan Muslim Sunni, Ketua Parlemen menjadi haknya Muslim Syiah. Itu garis besarnya seperti itu, di mana juga parlemen itu harus separuh-separuh beragama Islam dan yang separuh beragama Kristen. Kabinet demikian juga dibagi sama rata. Jika 30 orang menteri yang membidangi departemen-departemen atau kementerian, maka dibagi setengah-setengah. Dan nanti dari setengah-setengah itu dielaborasi lagi ke dalam sekte-sekte sesuai dengan penggolongan agamanya. Yang sangat penting adalah bahwa gentleman agreement tahun 40-an tersebut setelah perang saudara itu dikukuhkan atau diinstitusionalisasikan secara formal di dalam konstitusi. Jadi dulu itu sifatnya kesepakatan luhur begitu di antara golongan-golongan, tapi setelah perang saudara itu dikukuhkan di dalam konstitusi. Jadi Libanon ini satu-satunya negara Arab yang presidennya beragama Kristen, satu-satunya negara Arab yang libur di hari Minggu, karena semua negara Arab itu hari liburnya Jumat, Libanon itu pada hari Minggu. Tetapi itu merupakan solusi ya dari konflik-konflik sektarian yang memanifestasi dalam bentuk pembagian kekuasaan secara legal formal itu, Pak Dubes, ya, menimbulkan masalah in practice atau tidak itu? Apakah itu mengatasi masalah atau justru itu menjadi semacam pengokohan tentang fraksi-fraksi yang rentan untuk berkonflik gitu? Ya, itu merupakan solusi yang sebetulnya sifatnya sangat sementara ya, karena sebetulnya itu lebih sebagai sebuah jalan keluar yang ditempuh oleh elit-elit politik pada waktu itu untuk keluar dari perang saudara yang bersifat sektarian tersebut. Tetapi pada akhir-akhir ini, Prof, terjadi sebuah arus balik ya, di mana generasi muda terutama mengalami semacam kepengapan di dalam sistem konvensionalisme itu. Dan ini ditandai dengan terjadinya revolusi pada Oktober 2019 berupa aksi-aksi massa yang ditulangpunggi oleh generasi muda yang intinya adalah penolakan terhadap sistem sektarianisme tersebut. Dan itu berlangsung selama hampir 6 bulan tanpa berhenti, dimulai dari tanggal 27 Oktober sampai dengan bulan Maret 2020, dan itu berhasil menjatuhkan Perdana Menteri dengan kabinetnya, sehingga mengalami kekosongan hampir 5 bulan tanpa Perdana Menteri, dan aksi-aksi itu terus berlangsung siang dan malam di seluruh kota-kota besar di Libanon. Dan baru pada bulan akhir Januari mendapatkan Perdana Menteri baru setelah 3-4 calon Perdana Menteri tidak berhasil membentuk kabinet. Baru kemudian Perdana Menteri yang baru. Pak Dubes, salah satu persoalan inti dari politik Lebanon itu seperti Pak Dubes tadi sebut adalah sektarianisme itu ya, yang artinya politik itu dibelah ya ke dalam sekte-sekte secara definitif ya, secara kaku. Indonesia beruntung tidak seperti itu ya Pak Dubes ya,
karena ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Ada agama yang banyak, tapi tidak terbagi secara sekterian seperti itu. Tapi perkembangan politik sekarang di Indonesia sepertinya mengarah kepada sektarianisme itu. Ini yang artinya mungkin Pak, setuju nggak Pak Dubes? Indonesia harus belajar dari pengalaman Timur Tengah ya. Jangan sampai perbedaan identitas agama itu membelah masyarakat ke dalam sektor-sektor secara konfrontatif seperti itu, Pak. Ya. Ya, mungkin Indonesia lebih beruntung karena ada misalnya suku yang mayoritas, ada juga agama yang mayoritas. Sementara di Libanon ini nggak ada yang mayoritas ya. Mayoritas, ya. Karena kekuatannya hampir seimbang ya. Ya, awal-awal kemerdekaan tahun 40-an itu jumlah penduduk yang beragama Kristen dan Islam itu seimbang. Ya. Hanya saja kemudian terjadi pergeseran demografi oleh karena seperti tadi saya sampaikan ketika terjadi perang saudara banyak terjadi eksodus warga negara Libanon yang berpindah ke luar negeri itu dalam jumlah yang sangat besar. Tak heran kalau sekarang ini penduduk Libanon itu hanya sekitar 6 juta yang berada di negara Libanon, tetapi yang berada di luar itu lebih dari 15,5 juta. Jadi laporan Kementerian Luar Negeri dan Emigrasi Libanon itu menyebutkan diaspora Libanon di luar negeri, terutama di Amerika Latin dan di Amerika, tapi yang paling besar di Amerika Latin itu mencapai 15,5 sampai 16,5 juta. Nah, di dalam masing-masing agama itu juga ada sekte-sekte yang jumlahnya itu juga seimbang. Jadi meskipun sekarang sudah terjadi pergeseran demografi di Libanon, kira-kira angkanya itu mencapai 65 dan 35%. Jadi 35% Kristen, 65% Muslim. Tapi Muslim ini terbagi hampir rata antara Muslim Sunni dengan Muslim Syiah. Bahkan kemungkinan besar lebih besar Muslim Syiah sekitar 28%, Muslim Sunni 25%, sisanya itu Druz. Druz itu juga meskipun sebagian besar mereka mengaku sebagai bukan bagian dari Muslim, tetapi dalam sharing of power, dalam pembagian kekuasaan mereka dihitung dari porsi yang Muslim. Nah, sehingga praktis dengan demikian jumlah yang sangat mendekati keseimbangan itu memang menjadikan kompetisi di antara mereka menjadi sangat tinggi. Dan karena itu maka itu tadi saya katakan generasi muda mengalami semacam perasaan kepengapan politik karena jalur-jalur untuk mereka melakukan mobilitas vertikal itu menjadi sangat sempit. Misalnya sebuah daerah pemilihan dalam pemilihan umum itu dapil itu sudah ditentukan. Dapil 1 itu wakil dari Muslim Sunni. Dapil 2 Muslim Syiah, Dapil 3 Kristen Maronis, Dapil 4 Armenia, Dapil 5 dari Kristen Ortodoks. Maka hanya calon-calon dari sekte itulah yang berhak untuk maju di daerah pemilihan tersebut. Nah, itu kan menjadikan tingkat kompetisi menjadi tidak begitu terbuka bagi generasi muda. Nah, apalagi saya melihat gelombang sekulerisme itu sangat kuat di Libanon. Sehingga dengan anak-anak muda, generasi muda ini melihat ya sebetulnya tidak relevan bagi mereka pembagian sekte-sekte secara politik seperti itu. Bahkan Prof, dalam aksi Saurah atau revolusi yang dimulai bulan Oktober 2019 kemarin itu,
mereka bergandengan tangan antara Muslim, Kristen, Ortodoks, Syiah. Bahkan ketika saya melihat pada hari Jumat, ketika terjadi demonstrasi besar memasuki waktu sholat Jumat, itu para demonstran melakukan sholat Jumat di jalan. Dan ketika sholat itu di antara soft tersebut itu banyak berdiri generasi muda yang beragama Kristen ikut bersembahyang dengan agama mereka. Oh hebat. Oh hebat. Oh luar biasa itu. Itu tren yang menarik itu. Jadi sepertinya ada tren dari anak-anak muda sekarang itu untuk mulai mengarah kepada kultur yang multikultural ya. Mencoba menerima perbedaan ya dan menyatu dalam perbedaan. Nah ini Pak Dubes ya, coba ini kita kaitkan ya fenomena konflik politik itu dengan fenomena pandemi COVID itu. Mungkin ada linknya ya. Pertama adalah bagaimana parahnya pandemi yang berkembang di Libanon, bagaimana pemerintah menghadapi itu, bagi juga masyarakat menghadapi itu, dan bagaimana itu solusi yang kemudian diambil, inovasinya seperti apa, dan apakah inovasi dalam penanganan COVID itu juga link juga dengan inovasi di dalam pengembangan hubungan antar identitas tadi itu, Pak Dubes. Sangatlah menarik bahwa ketika COVID-19 masuk di Libanon dan kemudian berkembang menyebar menjadi wabah, itu suasana Libanon berbeda dengan negara-negara yang lain, yaitu tidak memiliki pemerintahan. Jadi karena aksi-aksi revolusi atau saurah, rally-rally yang melumpuhkan pemerintahan yang mengakibatkan mundurnya Perdana Menteri, maka menjadikan pemerintahan demisioner. Walhasil pemerintah itu hanya melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas sambil menunggu adanya Perdana Menteri dan menteri-menteri yang baru yang bersifat definitif. Dalam suasana kelumpuhan pemerintahan seperti itulah Libanon memasuki pandemi COVID-19. Ya, menarik itu. Dan karena itu maka otoritas itu lebih banyak berada di tangan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Sunni dipimpin oleh Grand Mufti Libanon, masyarakat Kristen Maronis dipimpin oleh kardinal dengan pimpinan-pimpinan informal yang lain, demikian juga dengan masyarakat Druze, Kristen Armenia dan sebagainya. Sehingga dengan demikian praktis yang menuntun rakyat dan bangsa Libanon itu adalah pemimpin-pemimpin formal, karena pemerintah dalam keadaan tidak definitif seperti itu. Nah, dalam suasana seperti itu Libanon termasuk berhasil dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya rasa itu lebih karena ditunjang oleh tingkat pendidikan masyarakat Libanon yang sangat tinggi. Ya. Tingkat pendidikan Libanon yang sangat tinggi karena kita tahu pelopor universitas-universitas yang hebat di Timur Tengah itu adalah di Libanon. Jadi seperti American University of Beirut, Lebanese University, Lebanese American University, ada Antonin University, Saint Joseph University. Itu tradisi pendidikan tinggi di Timur Tengah itu kan dimulai di Beirut. Maka dari itu pemimpin-pemimpin Arab, terutama pemimpin-pemimpin negara-negara Arab Livan itu dalam bahasa Arab itu Biladus Syam, seperti Libanon, Suriah, Palestina, Yordania, dan sebagian Irak ya. Itu banyak pemimpin-pemimpin mereka, baik para menteri, anggota kabinet, profesi-profesi modern itu alumni dari universitas-universitas di Beirut. Nah, Beirut sendiri itu tingkat pendidikan tinggi dan kemampuan berbahasa asing itu memang yang paling nomor satu di Timur Tengah.
Maka dari itu sebetulnya pergi ke Libanon, terutama ke Beirut, itu tidak bisa berbahasa Arab, itu tidak masalah karena masyarakat itu mampu berbahasa Inggris dan Perancis. Ya, Pak Dubes, negara jajahan Perancis. Pak Dubes, menarik itu keterangan dari Pak Dubes ya. Jadi tadi dikatakan bahwa COVID ya yang melanda Lebanon itu kurang direspon oleh pemerintah karena pemerintah itu seperti mengalami mengalami masalah yang besar ya, seperti kemudian menjadi tidak aktif ya. Dalam keadaan pemerintah itu menjadi pasif gitu, maka masyarakat mengambil alih untuk menangani itu. Nah, tetapi masyarakat lebih siap karena memang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah dengan situasi seperti itu, apakah ada semacam reformasi ya di pemerintahan di sana yang dipicu karena COVID itu membuat mereka kemudian menata diri untuk dapat secara efektif itu menangani isu pandemi COVID di sana, Pak Dubes. Ada nggak tren seperti itu? Iya Pak, Prof. Seperti tadi disampaikan, Lebanon ini menghadapi dua krisis ya, sebetulnya tiga krisis. Yang pertama krisis politik yang mengakibatkan kekosongan pemerintahan di Lebanon. Yang kedua COVID-19 yang sampai sekarang terus berlangsung. Dan yang ketiga adalah ledakan besar di Lebanon pada bulan Agustus 2020 yang memporak-porandakan kota Beirut dan sekitarnya. Nah, dalam keadaan kosong pemerintahan sampai hari ini, itu Perdana Menteri baru yang sebetulnya lama ya, yang mengundurkan diri pada tahun 2020 itu belum juga berhasil membentuk kabinet. Jadi setelah 4 orang Perdana Menteri gagal membentuk kabinet, baru yang terakhir Perdana Menteri sekarang yang non aktif karena sudah mengundurkan diri sebagai pelaksana tugas, dan sekarang terpilih lagi Perdana Menteri yang baru, tetapi belum berhasil membentuk kabinet. Nah, karena kabinet yang dituntut oleh masyarakat adalah kabinet yang teknokratis, kabinet yang profesional, kabinet yang tidak semata-mata berdasarkan keterwakilan sekte-sekte tersebut. Jadi memang masyarakat Lebanon sudah sedemikian tingginya kemuakan kepada sistem konvensionalisme. Terutama ini di kalangan anak-anak muda. Bagi generasi tua, memang sistem konvensionalisme itu merupakan solusi bagi perang saudara dulu. Tapi generasi muda sekarang itu tidak mengalami perang saudara, karena itu mereka mengalami kepengapan dan menuntut dilakukannya sebuah reformasi politik. Nah sekarang Prof, Perdana Menteri Saad Hariri yang menjadi Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden yang belum berhasil membentuk kabinet, itu sudah 3,5 bulan belum berhasil membentuk kabinet karena keinginannya untuk mengakomodasi tuntutan reformasi masyarakat terutama generasi muda untuk membentuk kabinet yang teknokratis, yang profesional. Nah, ini mengalami kesulitan karena di Lebanon kabinet harus mendapatkan persetujuan parlemen. Dan kita tahu parlemen ini adalah dikuasai oleh partai-partai politik yang notabene adalah pendukung dan penjaga gawang sistem politik konvensionalisme yang sektarianistik itu. Nah, inilah yang membuat kemacetan. Meskipun sebetulnya negara-negara barat, terutama negara-negara yang sangat memiliki hubungan istimewa dengan Lebanon seperti Perancis, itu menaruh kepedulian yang besar sekali. Bahkan hampir-hampir sekarang yang mendikte kehidupan politik di Lebanon ini adalah Perancis, mendikte dalam pengertian positif dalam konteks reformasi. Karena Presiden Emmanuel Macron itu sepenuhnya mendukung aspirasi masyarakat bagi terbentuknya kabinet yang teknokratik,
yang profesional, dan lebih daripada itu kabinet yang reformis. Jadi yang berada di belakang sistem yang sekarang ingin dibangun oleh masyarakat itu adalah Perancis. Saya kalau ngelihat trennya itu berkebalikan dengan tren di Indonesia ya. Betul nggak Pak Dubes? Kalau di Libanon itu yang konvensional itu adalah politik sektarian gitu. Nah kemudian yang baru itu adalah politik yang non sektarian atau mungkin yang lebih nasionalistik, yang modern, yang plural, yang yang cair gitu ya. Itu dan kemudian ada arus untuk mencairkan politik Libanon yang sektarian. Kalau Indonesia itu kan malah ya sebaliknya. Yang konvensional itu yang cair. Di mana batas-batas identitas itu sudah cair karena ideologi Pancasila. Nah, sementara arus bawahnya itu sekarang muncul arus bawah radikal ya, radikalisme ya, terutama di Islam yang kemudian menciptakan iklim sektarian di politik Indonesia gitu. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Ya, saya menangkap ada kesan seperti itu oleh karena memang biasanya kalau saya melihat pengalaman di Timur Tengah ini ada kecenderungan arus bawah di masyarakat itu berbalikan dengan arus pemerintah. Jadi seperti misalnya di Turki, ya di Turki yang bertetangga dengan Libanon ini, ketika pemerintahan itu sekuler, maka arus dari masyarakat itu sangat agamis, ya. Islamis itu sangat menonjol. Tapi sekarang giliran pemerintah Turki itu sangat akomodatif dengan aspirasi Islamisme, itu arus masyarakat untuk sistem politik yang lebih cair itu juga menguat. Yang disederhanakan dalam bahasa media itu arus untuk sekulerisme dalam tanda kutip ya, itu menguat. Ini juga terjadi di Iran. Iran itu kan sangat ketat dengan doktrin-doktrin ideologi keagamaan. Maka arus sekuler itu juga menguat di masyarakat. Ini hampir sama dengan di tetangganya Irak yang setelah kejatuhan Saddam Hussein itu kan juga menjadi sistem sektarian. Karena dilakukan pembagian kekuasaan berdasarkan sekte-sekte agama. Dan sekarang arus untuk menolak sektarianisme di Irak itu nyaris persis seperti Libanon. Bahkan laporan-laporan media dan analisis para pakar di media-media Timur Tengah itu menunjukkan adanya paralelisme antara Libanon dengan Irak, yaitu arus liberalisme politik yang ingin keluar dari sekat-sekat sektarian yang sempit itu. Karena itu menurut hemat saya memang ada sebuah keperluan kepada sebuah sistem politik yang lebih berkeseimbangan di dunia Islam itu. Ada arus yang menguat dari sisi penguasa, maka sebaliknya yang terjadi. Demikian juga. Ya. Pak Dubes, mari kita bicara untuk konteks Indonesia, Pak Dubes ya. Itu jadi seperti itu situasi di Timur Tengah ya, di Libanon seperti itu, tapi terjadi di Irak juga seperti itu, di Iran juga seperti itu, di Turki juga seperti itu ya. Jadi pada satu sisi yang konservatif itu adalah di pemerintah karena sektarian ya, dan kokoh sekali sektarianisme itu. Arus bawah yang itu mengarah kepada situasi politik yang lebih cair gitu ya, tapi yang cair itu belum lembaga ya, belum konstitusional ya. Nah sementara Indonesia itu sebenarnya kan sudah yang konstitusional itu justru yang cair itu. Nah saya membayangkan bahwa anak-anak muda di Timur Tengah itu pasti melihat Indonesia sebagai malah contoh untuk mereka kembangkan gitu. Tetapi kita melihat yang sebaliknya di Indonesia, sistem yang sudah cair di Indonesia itu akan dikeraskan oleh arus bawah ya, yang sektarian. Nah, kita sebagai orang Indonesia, Pak Dubes, bagaimana kita bisa menyarankan ya kepada bangsa ini ya, pengembangan politik Indonesia ke depan itu seperti apa? Belajar dari pengalaman Timur Tengah seperti itu, Pak Dubes. Ya, yang pertama, Pak, kecenderungan baru di Timur Tengah ini
kan semakin liberal. Coba kalau kita perhatikan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harian Al-Ahram pada 10 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa aspirasi terhadap demokrasi itu jauh lebih tinggi daripada aspirasi bagi penerapan hukum-hukum syariat. Jadi orientasi kepada sistem syariat itu jauh di bawah aspirasi terhadap demokrasi yang lebih liberal, yang lebih cair itu tadi. Dan ini inovasi seperti itu dimulai justru oleh negara-negara Arab yang selama ini menunjukkan kecenderungan konservatifisme. Seperti misalnya di Emirat Arab atau Persatuan Emirat Arab. Itu dilakukan inovasi-inovasi yang sangat berani, misalnya dalam hal toleransi. Emirat Arab itu membentuk kementerian toleransi beragama. Jadi ada menteri urusan toleransi beragama. Dan kemudian membuka perubahan sistem hukum pidana dan perdata yang lebih memberikan jaminan kebebasan bagi masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat yang majemuk, bahkan sangat kondusif bagi para ekspatriat untuk pergi tinggal dan bekerja di Emirat Arab. Yang itu paralel dengan human right yang dikembangkan di negara-negara Barat. Nah, itu justru pelopornya itu adalah negara yang sangat konservatif secara politik seperti Emirat Arab. Kalau di Libanon dan Suriah dan sebagainya memang dari dulu merupakan republik yang mengarah kepada liberal. Tapi ini perubahan yang disengaja. Ya, itu betul-betul dimulai di negara-negara Arab yang konservatif. Dan karena itu maka Indonesia memang harus melihat Timur Tengah itu secara lebih utuh ya. Sekarang ini saya melihat ada kecenderungan kalau orang mendengar Timur Tengah atau mendengar Arab, itu segera yang terlintas adalah mayoritas mutlak beragama Islam, sistem politiknya Islam, kemudian konflik, perang, dan sebagainya. Sekarang misalnya negara-negara Arab itu sudah jauh berbeda daripada gambaran-gambaran yang seperti itu. Bahkan saya sering mengatakan kepada teman-teman kalau dalam obrolan-obrolan itu, saya rasa kecenderungan masyarakat Arab itu lebih sekuler dan liberal daripada Indonesia. Menarik itu ya, itu yang saya kira orang Indonesia harus tahu gitu ya, tentang itu ya, mendapatkan gambaran tentang Islam di Timur Tengah itu secara lebih utuh gitu ya. Jadi yang lebih menonjol di Indonesia gambaran Arab itu kan dalam hal beragama mereka lebih konservatif, lebih radikal, dan lebih mudah diajak kepada konflik ya. Dan ternyata di Timur Tengah pun juga muncul kecenderungan politik yang lebih mengarah kepada perdamaian ya, pluralisme dan sebagainya itu. Dan itu inovasi ya, inovasi politik di sana itu. Nah, itu link juga ini Pak Dubes ya. Inovasi teknologi ya yang tadi disebut Uni Emirat Arab itu ya. Itu bisa menjadi contoh dalam inovasi politik. Tapi UEA juga menjadi contoh dalam inovasi teknologi ya. Jadi ada banyak inovasi-inovasi misalnya misi antar planet ya, atau yang lainnya Pak Dubes punya penjelasan banyak tentu mengenai ini. Inovasi teknologi seperti apa yang berkembang di UEA dan barangkali Indonesia pun juga perlu belajar dengan inovasi-inovasi itu. Ya. Betul. Ya, seperti tadi juga saya sampaikan bahwa beberapa negara Arab, terutama negara-negara Arab Teluk ini kan melakukan banyak inovasi-inovasi di bidang sosial, politik, dan kebudayaan, seperti sebagian tadi saya sampaikan, dan juga inovasi di bidang sains dan teknologi. Mereka memulai program ruang angkasa, mendirikan Muhammad bin Rashid Space Center
Arab Space Pioneer dan sebagainya, dan itu ditopang oleh perkembangan pendidikan tinggi yang luar biasa cepat, yaitu universitas-universitas yang berbahasa Inggris. Ya, kita tahu sekarang ini 10 universitas terbaik di Timur Tengah, itu 7 diantaranya itu universitas-universitas di Teluk, di negara Arab Teluk, dan itu universitas berbahasa Inggris. Dulu ranking awal, ranking pertama dari universitas-universitas di Timur Tengah itu adalah American University of Beirut, American University of Cairo, dan Lebanese American University juga di Beirut. Sekarang sudah tergeser oleh universitas-universitas di Teluk, ya, terutama di bidang sains dan teknologi. Dan karena itu perguruan tinggi maju tersebutlah yang menjadi lokomotif dari inovasi-inovasi yang dilakukan di negara-negara Arab. Ya, menarik itu keterangan itu Pak Dubes itu ya. Dan saya juga sangat kagum ya dengan kemajuan teknologi di sana, inovasi teknologi di sana. Malah ada juga ini Pak Dubes kan pernah menyinggung ya kemarin itu bahwa di UEA itu menteri negara teknologi itu seorang teknolog perempuan, Sarah Al-Amiri ya. Berarti kan gender berkembang juga. Ya, kemarin tulisannya muncul di majalah The Economist yang terbaru, terutama program ruang angkasa dan kaitannya dengan pengembangan lingkungan. Ya, saya mungkin bias juga melihat Arab, sebab saya melihat Arab itu sangat bias dalam gender ya. Perempuan itu nyaris nggak punya ruang untuk berkembang di ranah publik. Tapi di Uni Emirat Arab itu ada fenomena perempuan menjadi menteri, urusannya teknologi lagi ya, yang berat ya. Dan bagaimana itu penampilan Sarah Al-Amiri sebagai menteri itu, dan seberapa sekarang itu menjadi lazim ya perempuan itu hadir di ranah publik di negara Uni Emirat Arab itu. Stereotip masyarakat Arab dalam bayangan kita, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat perempuan itu tertinggal, domestik, memakai cadar dan sebagainya. Padahal itu hanya terjadi di Arab Saudi. Ya, Arab Saudi pun sekarang sudah mengalami liberalisasi juga. Ya, di Lebanon itu pernah dalam periode kemarin itu dari 20 orang menteri, 8 diantaranya perempuan. Dan semuanya PhD dari universitas-universitas dari Amerika dan dari Eropa. Itu di Lebanon. Di Lebanon ya. Ya. Di Uni Emirat Arab juga seperti itu juga. Fenomena perempuan tertinggal itu hanya di Arab Saudi, dan itu pun sejak 4-5 tahun terakhir ini juga dilakukan inovasi kebudayaan di Arab Saudi di bawah putra mahkota Muhammad bin Salman yang sangat kontroversial itu, MBS ya. Bukan kontroversial, sangat moderat lah gitu ya, positif kok itu. Inovasi budaya yang luar biasa dengan membebaskan perempuan untuk menyetir mobil. Dan itu menjadi awal bagi kehadiran perempuan dalam profesi-profesi modern. Mungkin orang sekarang terkejut bahwa duta besar Arab Saudi di Amerika itu perempuan. Ya, itu perempuan. Baru sekitar 4 bulan yang lalu luar biasa. Kemajuan yang luar biasa untuk Arab Saudi itu. Dan beberapa orang pimpinan perusahaan pemerintah semacam BUMN-nya Arab Saudi itu perempuan. Jadi orang mungkin memandang bahwa membebaskan perempuan menyetir mobil itu sesuatu yang remeh. Padahal itu sebetulnya memiliki arti simbolik yang besar sekali, yaitu manifestasi dari kehadiran perempuan di ruang-ruang publik dan mengisi profesi-profesi modern. Nah, harus diketahui bahwa universitas-universitas di Arab Saudi, universitas non jurusan keagamaan, itu berbahasa Inggris. Itu berbahasa Inggris. Saya mempunyai teman yang seorang PhD, dia lulusan ITB, kemudian
kemudian mengambil master dan doktor dalam teknologi komputer dari Sydney University, dan dia PhD-nya itu dari University of New South Wales, Sydney. Itu mengajar di universitas di Arab Saudi Utara namanya HL University. Dan baru tahun yang lalu dia pulang ke Indonesia, itu universitas tersebut berbahasa Inggris, dia mengajar dengan berbahasa Inggris. Ya, jadi sebetulnya Arab Saudi itu pun yang mengesankan konservatif secara keagamaan itu hanya di kota suci, ya, di Makkah dan di Madinah. Nah, di luar itu berbahasa Inggris. Ini belum kita berbicara di Arab Livan, ya, yang saya sebutkan itu tadi. Jadi perkembangan di dunia itu sangat-sangat cepat. Jadi kalau di Arab Saudi ada MBS, betapapun kontroversialnya ya secara teologi, ya, tetapi sangat inovasi kebudayaannya, proyek-proyek digital dan sebagainya. Lalu kemudian di Emirat Arab itu MBZ, ya. Jadi kalau Arab Saudi itu MBS, ini Emirat itu MBZ, Muhammad bin Zayed. Ini seorang lulusan sekolah militer Sandras dari Inggris, ya, yang belum lama diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru Republik Indonesia. Ya, yang di Kalimantan, ya. Yang di Kalimantan. Dan dia melakukan modernisasi yang luar biasa di Emirat Arab itu. Wah, menarik sekali, Mas. Di bidang teknologi, ekonomi, ya. Setelah membangun Al Buruj yang gedung tertinggi di dunia, kemudian revolusinya di bidang kebudayaan dan keagamaan, kemudian teknologi nuklir dan ruang angkasa, inovasinya dia melakukan kesepakatan Abraham, ya, Abraham Accord atau kesepakatan Ibrahim, ini yang juga kontroversial karena menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini memang arus liberalisme di Timur Tengah itu sangat cepat. Tetapi itu tadi lagi-lagi didukung oleh universitas yang tangguh, yang sekarang itu rankingnya itu di angka 200-an. Ya, lebih tinggi dari Indonesia, ya. Iya, angka 200-an. Saya rasa karena faktor itu, Prof. Karena faktor berbahasa Inggris. Ya, oke, menarik sekali itu. Ya, Pak Dubes, ya, Pak Dubes tadi menyinggung tentang diaspora, ya, ketika menjelaskan itu, ya. Tapi diaspora yang dimaksud itu apakah orang Libanon yang ada di luar negeri atau maksudnya diaspora Indonesia yang ada di sana? Ada nggak? Yang saya sebutkan tadi adalah diaspora Libanon, diaspora Libanon yang berada di luar negeri. Karena Libanon ini kan dikenal orang-orang pintar sehingga banyak mengisi. Seberapa tinggi peran diaspora di dalam pengembangan inovasi di Libanon atau di negara-negara Timur Tengah yang lain? Perlu diketahui bahwa orang-orang Libanon yang berada di luar, terutama di Amerika, itu kan banyak yang menjadi profesor-profesor dan profesi-profesi modern seperti dokter, lawyer, perbankan, dan sebagainya. Dan juga di politik, dan banyak yang menjadi anggota Kongres di Amerika. Karena Libanon ini menganut sistem kewarganegaraan ganda. Jadi Libanon ini mengizinkan rakyatnya untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Bahkan bukan hanya double citizenship, tapi juga triple citizenship. Ya, itu kayak Amerika dan negara-negara Eropa. Jadi sebagian besar negara di Eropa, di Amerika itu mereka mengenal double atau triple atau multiple citizenship, ya. Indonesia yang masih kaku ini, ya. Pak Dubes kan tahu kan politik imigrasi Indonesia kan masih kaku sekali, ya. Dan ternyata gini ya, sistem kewarganegaraan yang multiple itu justru menguntungkan negara yang menganut sistem itu, ya. Seperti misalnya Libanon itu justru diuntungkan karena mereka menganut multiple citizenship itu. Nah, mestinya Indonesia harus berani mengubah ke arah itu, ya.
menguntungkan secara ekonomi karena mereka mengirimkan dana-dana bagi keluarganya yang tinggal di kampung, di dalam negeri, tapi juga mengirimkan sinyal-sinyal inovasi kehidupan, sehingga dengan demikian ketika nanti ada pelopor yang merintis dilakukannya inovasi-inovasi, itu sudah mendapatkan basis kebudayaan yang kuat sehingga cepat untuk mendapatkan respons dari masyarakat. Karena itu maka pengaruh pemimpin Arab itu sangat penting karena basis-basis kebudayaan itu sudah sangat kuat tumbuh di kalangan masyarakat karena diaspora yang sangat besar. Nah, apalagi kita tahu jarak antara negara Arab dengan negara Barat itu kan cuma Laut Tengah. Jadi orang dari Damaskus, dari Palestina, dari Amman, dari Beirut itu terbang ke Eropa itu cuma hitungan 2 jam, 2,5 jam itu sudah sampai Perancis, sudah sampai Spanyol, sudah sampai 2,5 jam itu sudah sampai London dan sebagainya. Walhasil memang karena komunikasi yang sangat lancar, karena rata-rata mereka yang terpelajar tidak perlu sampai sarjana, yang terpelajar saja tidak perlu sampai sarjana itu biasanya memiliki kemampuan komunikasi dengan bahasa-bahasa Eropa. Maka cepat sekali perubahan itu terjadi ketika muncul pemimpin yang inovatif itu tadi. Nah, itu cepat sekali. Di KBRI Beirut ini ada 5 orang karyawan yang berkebangsaan Libanon. Itu mereka itu semuanya poliglot. Jadi poliglot, mereka itu fasih berbahasa Arab tentunya karena bahasanya, itu juga fasih berbahasa Inggris, fasih berbahasa Perancis, dan mereka bercerita teman-temannya, tetangga-tetangganya itu sangat biasa ngomong dengan bahasa Perancis dan ngomong dengan bahasa Arab itu. Dan karena itu aksesnya kepada sumber-sumber informasi, kepada televisi, YouTube, segala macam yang berbahasa Inggris dan bahasa Prancis itu memang cepat sekali. Walhasil ketika muncul pemimpin yang inovatif, seperti misalnya di Emirat itu MBZ, di Arab Saudi MBS, di negara-negara Arab Livan ini, jangankan negara yang sudah utuh, negara Palestina itu saja Perdana Menteri dan menteri-menterinya itu PhD dari Eropa, dari Inggris dan sebagainya. Perdana Menteri baru Pak Palestina sekarang ini doktor dalam ekonomi moneter, sebelumnya itu seorang doktor dalam ilmu teknik. Menarik. Dari Eropa. Ya. Baik, saya kira begini Pak Dubes ya, kita mesti Indonesia kan banyak belajar dari Arab ya. Tetapi sebagian besar belajar itu dari agamanya. Tidak buruk belajar mengenai agama Islam ya, tentu saja ya. Tetapi kita harus juga belajar Arab dari sisi yang lainnya sekarang ini. Yaitu Arab yang sedang mengalami proses kemajuan gitu. Nah, proses itu sedang terjadi di Arab ya. Masa lalu yang yang radikal, masa lalu yang syarat dengan konflik sektarian itu sekarang sedang berganti ya, karena ada arus dari bawah itu ya yang mengarah kepada politik yang lebih moderat ya, kepada pluralisme, kepada relativisme atau pluralisme lah ya. Nah, ya sementara Indonesia malah justru sedang meninggalkan itu sekarang dengan bangkitnya radikalisme dan sebagainya. Nah, artinya mungkin kita perlu menganjurkan ya kepada masyarakat kita itu yang memang secara kultural dekat dengan Timur Tengah itu mampu memaknai perubahan di Timur Tengah itu secara positif gitu. Sehingga kita bisa meninggalkan hal yang negatif yang sebenarnya akan menjadi masa lalunya dunia Arab ya, menuju kepada masa depannya Arab. Sementara Indonesia itu harus mempertahankan masa sekarangnya ya, atau yang lalu ya, karena kita sudah pada sistem yang benar ya, dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan kehidupan yang majemuk dan sebagainya. Dan jangan
mengubahnya kepada sesuatu yang baru yang di Arab sekarang sedang ditinggalkan. Kira-kira gitu ya Pak ya? Iya betul. Satu lagi tadi tambahannya di situ, mungkin orientasi Indonesia ketika mengirimkan para pelajar dan mahasiswanya ke Timur Tengah itu juga harus mengalami perubahan. Selama ini 99 hampir 99% mereka yang belajar di negara Arab itu belajar agama. Padahal sebetulnya belajar umum itu juga sangat maju karena mereka berbahasa Inggris. Saya melihat perubahan ini sudah dilakukan oleh Malaysia sejak 10 tahun terakhir. Mereka mengirimkan mahasiswa ke Mesir itu termasuk masuk di fakultas kedokteran. Wah ini menarik ini Pak Dubes ya. Indonesia kan punya banyak universitas, dulu namanya IAIN ya, yang berubah menjadi Universitas Islam. Kemudian dibuka fakultas-fakultas yang non-agama, apakah itu matematika, MIPA, apakah ikut kedokteran dan sebagainya. Nah, artinya Universitas Islam di Indonesia itu tidak perlu mengirimkan mahasiswanya ke misalnya Amerika atau Eropa, dapat mengirimkan mahasiswanya ke Timur Tengah, tapi untuk belajar ilmu-ilmu sekuler itu ya, sambil juga mengikuti juga kuliah-kuliah agama sehingga match gitu. Artinya pengetahuan agamanya dan pengetahuan ilmu dunianya itu sama-sama kuat. Betul, betul. Apalagi universitas-universitas di Arab ini sudah biasa mengontrak dosen-dosen, profesor-profesor dari Eropa. Jadi ya sangat baik kalau setidak-tidaknya dilakukan diversifikasi. Saya kemarin menemukan ada sekitar 5 orang dosen universitas-universitas negeri di Indonesia, bukan Universitas Islam Negeri, yang sedang mengambil doktor di King Abdul Aziz University di bidang doktor ilmu teknologi. Ya, dan juga mereka bercerita ada sekitar 3 orang di Institut Petroleum di Durban yang sangat prestisius sejak puluhan tahun yang lalu karena juga merupakan universitas berbahasa Inggris. Ya. Nah, itu saya rasa orientasi yang penting untuk dilakukan ke depan sehingga bagi kita bangsa Indonesia ya harus memahami terjadinya perubahan-perubahan di negara Arab baik di bidang pengembangan sains dan teknologi maupun perkembangan yang sangat inovatif dan sangat progresif di bidang sosial kebudayaan. Inklusif di dalamnya di bidang keagamaan. Baik, ya menarik sekali nih Pak Dubes, saya senang sekali nih. Ini menjadi satu wawancara yang sangat produktif dan sangat bermanfaat ya bagi masyarakat kita di Indonesia ya. Kita menjadi tahu bagaimana sebenarnya negara Timur Tengah sekarang ya, dan Pak Dubes yang sudah menjadi duta besar di Libanon itu mempunyai pelajaran yang banyak ini ya dari pengalaman negara Libanon dan negara-negara Timur Tengah. Ternyata di negara-negara Timur Tengah itu ada banyak yang sebenarnya bisa dipelajari oleh Indonesia. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Timur Tengah dan bagaimana Indonesia seharusnya dibawa arahnya itu ke depan. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul bisa melakukan introspeksi ya sebagai bangsa ya untuk melihat apakah kita sudah on the right track di dalam mengembangkan kebangsaan kita itu ya, dan pelajaran dari Timur Tengah bisa menjadi faktor untuk kita melakukan koreksi diri dan sekaligus memperbaiki diri sehingga ke depan Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih maju dan bisa bersaing secara positif dengan negara-negara Timur Tengah yang sekarang sudah bertambah maju. Kira-kira begitu ya Pak Dubes ya. Mungkin ada pesan terakhir untuk para pemirsa ya di YouTube ya tentang ini ya yang kita diskusikan. Monggo silakan pesan terakhir dari Pak Dubes seperti apa? Monggo. Ya, saya rasa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk sebagai bagian penutup dari diskusi ini. Yang pertama bahwa dunia Arab sejak beberapa tahun terakhir ini mengalami banyak sekali perubahan, banyak sekali inovasi-inovasi
di bidang sains dan teknologi, perekonomian, dan sosial budaya. Di bidang perekonomian, mereka masih tetap bertahan sebagai negara dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Ya. Negara-negara Arab Teluk itu rata-rata di atas 35.000 US dollar ya pendapatan per kapitanya, sehingga dengan demikian anggaran yang dapat mereka sisihkan untuk inovasi-inovasi di berbagai bidang itu sangat tinggi. Yang kedua, saya rasa kita perlu memperbaiki persepsi kita tentang dunia Arab khususnya dan Timur Tengah pada umumnya, yang selama ini kita hanya membayangkan bahwa dunia Arab itu dunia yang konservatif, dunia yang penuh dengan konflik, perang, dan sektarianisme. Bahkan mereka mungkin sering kita sebut sebagai bangsa yang mengalami semacam involusi, kalau meminjam istilahnya Clifford Geertz itu, involusi dalam berbagai bidang kehidupan. Ternyata mereka sekarang ini tampil sebagai bangsa yang sangat inovatif, sangat prospektif, sangat maju, ya betul, sangat reformatif, dan mereka bangsa yang sangat cair dan lincah. Ya, dimulai secara simbolik dari keberhasilan maskapai penerbangan negara Teluk yang merajai penerbangan dunia, dari Qatar, Etihad, Emirates, bahkan sekarang ini Oman Air, sebuah negara yang sangat kecil, juga mulai berbicara dalam dunia transportasi internasional. Bahrain itu sekarang sudah 1 tahun terakhir ini memulai revolusi digital dengan 5G sudah dimulai. Dan salah satu faktor mengapa negara-negara Arab Teluk itu berhasil mengendalikan dampak negatif dari COVID-19 itu adalah karena kemampuannya di bidang teknologi digital. Segala sesuatunya didigitalisasi, termasuk juga dalam bentuk pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui telehealth yang itu sangat berhasil mengendalikan itu, sehingga Emirat Arab itu bahkan sudah berhasil recovery di bidang ekonomi pada kuartal pada kuartal kedua dari pandemi ini. Dan saya rasa pengangkatan MBZ menjadi Ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru Indonesia itu karena pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi dengan stafnya, melihat dinamika yang sedemikian cepat dan maju di Timur Tengah, yang mereka berhasil membuat kota-kota cerdas, smart city, yang saya rasa kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian berkunjung ke ibu kota dan kota-kota di Arab Teluk, itu akan mengalami kekagetan yang luar biasa, karena ini lebih dari kota-kota di negara Eropa. Jadi baik infrastrukturnya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dalam pengertian infrastruktur digital. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita dapat belajar banyak. Arab Saudi, saya rasa negara-negara Arab maksud saya, itu negara-negara yang juga rendah hati. Setiap bertemu dengan kami, mereka selalu memberikan apresiasi, kekaguman kepada Indonesia akan kemampuan memanage bangsa yang sangat majemuk, sangat plural, dan sampai sekarang tetap bersatu, tetap utuh. Dan mereka melihat Islam di Indonesia itu Islam yang menarik, karena bagi mereka Islam di Indonesia itu Islam yang dapat kompatibel dengan demokrasi dan dapat berada di tengah-tengah kemajemukan dengan sangat baik, dan mereka sangat bangga dengan Islam di Indonesia yang seperti itu. Dan ini saya rasa hal yang positif bagi kita. Mereka merasa perlu belajar pada kita,
dan mereka ungkapkan itu baik oleh pemimpin-pemimpin informal, non formal maupun pemerintahan. Dan saya rasa kita juga perlu melihat dunia Arab secara lebih jernih, tidak berdasarkan stereotip yang selama ini ada di benak kita. Terima kasih Prof. atas. Ya, luar biasa bagus tuh ya. Jadi dunia Arab melihat Indonesia itu sebagai contoh ya. Tapi sekarang kita juga harus sadar bahwa Timur Tengah pun juga menjadi contoh bagi Indonesia. Ada hal-hal positif yang sudah berkembang di Indonesia yang itu membuat dunia Arab kagum, tetapi bisa hilang ketika terjadi perubahan yang merusak kehebatan Indonesia itu. Nah, karena itu kita harus melihat dunia Arab yang ingin menjadi gemilang dengan meniru seperti yang kita sudah punya itu. Ya, dan kita harus merapat yang sudah kita punya ini untuk kemajuan kita ke depan. Saya kira begitu ya Pak Hajiranto, Pak Dubes. Waduh, terima kasih sekali ini. Ini wawancara yang sangat menarik. Jadi bisa kita akhiri wawancara kita hari ini. Kita wawancara dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Libanon di Beirut, Bapak Dr. Andes H. Hajianto Y. Tohari. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Ya.